Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PPT MPI kelas A, yaitu tentang EMS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy. Namun sebelum itu, perkenalkan lebih dulu, saya Damaris Perdana dengan nomor P012 1194 06 kali 6 dari kelas MPIA, Departemen Kimia Fakultas Sains dan Analisa Data, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya di sini saya akan memperkenalkan dulu atau mengantar teman-teman semua mengenai presentasi kali ini. Di sini saya akan membahas terkait alat elektrokimia berupa EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy. Impedensi adalah ukuran resistensi pada sumber arus bolak-balik atau AC. Jadi secara sederhananya, impedensi adalah resistensi yang lebih kompleks dan akurat pada arus AC. Nah, topik presentasi yang akan saya sampaikan itu meliputi 4 topik utama. Yang pertama adalah definisi. Di sini kita akan membahas mengenai apa itu EIS dan beberapa hal terkait EIS. Yang kedua adalah teori dasar. Di sini kita akan membahas hal yang mempengaruhi alat EIS itu sendiri. Yang ketiga ada prinsip. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip kerja dari alat EIS. Lalu yang terakhir ada interpretasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ke teman-teman semua bagaimana cara pembacaan plot EIS. Oke, kita masuk ke bahasan topik pertama mengenai definisi. EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy merupakan suatu metode untuk menganalisa suatu elektroda terhadap sinyal potensial AC pada amplitudo rendah berkisar 10 mV dari rentang frekuensi yang sangat lebar. Teknik elektrokimia ini untuk mengukur impedansi suatu sistem dengan bergantung pada frekuensi potensial AC. EIS dapat didefinisikan dengan pengertian lain, yaitu tentang suatu teknik analisis in situ yang digunakan untuk penyelidikan proses elektrokimia, dengan contoh seperti peranan khusus dalam kajian korosi. EIS merupakan teknik yang sangat bagus untuk menentukan parameter kinetik dari proses elektroda termasuk di dalam elektrolit, pasivasi layer, charge transfer, dan Li plus diffusion. EIS ini dapat digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia yang berkaitan dengan unsur-unsur listrik seperti tahanan atau resistor yang disimbolkan R, kapasitansi yang disimbolkan dengan C, dan induktansi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perbedaan alat dari voltammetri dan EIS. Voltammetri itu dipengaruhi oleh resistensi atau yang disimbolkan dengan R. Dalam voltammetri itu menggunakan elektroda 3 jenis, yaitu elektroda kerja, elektroda pembanding, dan elektroda pembantu. Lalu dalam voltammetri itu menggunakan arus massa yang selaras dengan persamaan Lenz atau Faraday. Namun pada EIS itu dipengaruhi oleh impedansi atau disimbolkan I atau Z. Lalu dalam EIS itu dapat digunakan dua macam elektroda atau tiga macam elektroda yang nantinya akan dibahas pada slide selanjutnya. Lalu pada EIS itu menggunakan arus muatan yang selaras dengan persamaan Battle Polymer yang untuk persamaan dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. Oke, kita masuk ke topik kedua
mengenai teori dasar tentang AIS. Untuk teori dasar alat AIS ini itu mengikuti dari hukum Ohm yang dapat diketahui dari persamaan R sama dengan E per I. Lalu dalam hukum Ohm ini akan dikembangkan menjadi elemen sirkuit yang akan menghasilkan resistor ideal. Namun dalam resistor ideal itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 syarat dari resistor ideal. Yang pertama tentang faktor hukum Ohm, di mana resistor ideal itu harus mengikuti hukum Ohm pada semua level arus dan potensial. Lalu faktor kedua adalah resistensi, di mana harga resistensi itu tidak bergantung pada frekuensi. Lalu yang terakhir adalah faktor arus, di mana semua arus AC dan potensial yang melewati resistor itu harus berada dalam satu fase. Nah, dalam AIS itu menggunakan arus AC, di mana tadi sudah dijelaskan itu berdasar dari hukum Ohm. Di sini ada mengalami sedikit perubahan persamaan yang merupakan turunan dari persamaan hukum Ohm tadi. Di sini untuk rumus impedansinya itu adalah E sama dengan I kali Z, di mana Z adalah impedansi. Dalam arus AC itu ketika frekuensi itu bukan 0 dan impedansi yang bersimbol Z diberikan dalam Ohm, impedansi bekerja dengan cara yang sama seperti resistensi untuk melawan aliran arus atau pergerakan elektron. Nah, dalam variasi kemampuan kapasitor dan induktor membatasi aliran elektron antara sirkuit AC. Oleh karena itu, jumlah respon arus yang dihasilkan atau yang disebutkan dengan I yang ditentukan menggunakan AIS akan menyimpang dari potensial input atau yang disebutkan dengan E berdasarkan bagaimana sampel berinteraksi dengan tegangan yang diberikan. Respon ini tergantung pada waktu dari fase dan perubahan amplitudo dapat mengungkapkan bagaimana elektron berinteraksi dengan permukaan elektroda serta informasi tentang ukuran atau jenis ion. Nah, karena kita sudah membahas tentang impedansi itu dapat dilihat dalam grafik berikut, di mana yang bagian atas itu adalah resistor dan grafik bawah adalah impedansi. Di mana resistensi itu hampir mirip dengan impedansi, namun terdapat sedikit perbedaan yang mendasarinya. Di mana resistensi ini itu menggunakan arus DC, sedangkan pada impedansi itu menggunakan arus AC, sehingga dapat disimpulkan bahwa voltametri itu tidak sama dengan AIS. Pada grafik pula dapat kita lihat pada impedansi itu terdapat phase shift, yang merupakan perbedaan dengan grafik resistensi. Pada impedansi, kita dapat menemukan beberapa persamaan, yaitu ET sama dengan E0 sin omega T, di mana omega sebesar 2πf. Lalu IT sama dengan I0 sin omega T plus flux, di mana impedansi pada persamaan yang pada slide sebelumnya itu Z sama dengan E per I, di mana impedansi itu sama dengan ET per IT, di mana ET itu E0 sin omega T dan IT I0 sin omega T plus flux, sehingga impedansi T ini dapat dihasilkan Z0 sama dengan sin omega Z0 dikali sin omega T per sin omega T plus flux. Lalu pada topik ketiga itu mengenai prinsip dari alat AIS. Nah, prinsip alat AIS itu dapat dilihat pada gambar berikut, di mana pada anolit itu digunakan 3 macam elektroda yang dicelupkan pada elektrolit, yang kemudian akan dialirkan pada alat AIS, yang kemudian pada AIS itu akan menghasilkan pot.
yang dapat dibaca pada komputer atau alat teman-teman masing-masing. Dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi saat pengantar, bahwa elektroda dari AIS itu bisa digunakan 2 atau 3. Nah, pada elektroda kerja ini boleh tidak tercelup, lalu pada elektroda pembanding ini harus tercelup, dan elektroda bantu ini harus tercelup juga. Jadi jika teman-teman di sini menggunakan 2 macam elektroda saja, pada elektroda kerja ini tidak perlu dicelupkan pada elektrolit. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kerja alat. Di sini saya membagi menjadi 5 poin utama, di mana yang pertama teman-teman bisa menyalakan komputer, lalu menjalankan aplikasi GameRig Game Analyst. Lalu selanjutnya teman-teman dapat membuka sampel dengan mengklik Open, lalu mencari pada folder yang teman-teman punya. Maksudnya di mana file itu berada. Nah, setelah itu pada aplikasi akan muncul grafik baik itu Nyquist plot ataupun body plot. Lalu selanjutnya teman-teman dapat membuat rangkaian yang ekuivalen dengan cara mengklik galvanostatic impedance pada menu bar, kemudian memilih mode editor. Selanjutnya teman-teman dapat membuat rangkaian berikut. Lalu teman-teman dapat menyimpan rangkaian yang telah dibuat agar rangkaiannya nanti dapat dicocokkan atau fitting dengan sampel yang teman-teman miliki. Lalu proses selanjutnya, teman-teman dapat mencocokkan rangkaian yang ekuivalen dengan sampel yang teman-teman miliki pada Nyquist plot. Caranya dengan mengklik tab pada Nyquist plot, pada menu bar klik galvanostatic impedance, lalu fit the model atau simplex method. Lalu selanjutnya teman-teman dapat membuka rangkaian ekuivalen yang telah dibuat dan akan muncul pada jendela baru. Teman-teman di sini dapat mengubah nilai dari R1, R2, dan C1 sampai teman-teman mendapatkan rangkaian yang ekuivalen dengan sampel yang teman-teman miliki. Lalu setelah ekuivalen, teman-teman dapat mencatat nilai R1 dan R2 yang ditampilkan pada aplikasi berikut. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi dari alat AIS dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah pada bidang korosi, aplikasinya itu digunakan sebagai penentuan harga, lalu digunakan sebagai inhibitor dan pelapis, dan digunakan dalam pengecekan lapisan pasif. Lalu dalam pelapisan AIS itu digunakan dalam pengukuran dielektrik dan perlindungan korosi. Lalu pada bagian baterai, AIS itu dapat digunakan sebagai status pengisian dari baterai atau pemilihan dari material yang digunakan pada baterai. Lalu dapat digunakan sebagai aplikasi desain dari elektroda baterai. Lalu pada bagian electrode deposition, AIS itu dapat digunakan sebagai karakteristik penyimpanan atau dapat digunakan sebagai perlakuan surfaktan. Lalu dalam elektroorganik sintesis, AIS dapat digunakan sebagai absorpsi atau disorpsi dan mekanisme reaksi. Lalu dalam semikonduktor, AIS dapat digunakan sebagai kerja fotovoltaik dan distribusi dopan. Nah, topik terakhir itu adalah interpretasi, di mana di sini kita akan mencoba membaca dari plot AIS. Nah, pembacaan grafik di sini teman-teman dapat melihat dari grafik yang dihasilkan AIS, di mana di situ terdapat magnitudo
yang berdefinisi sebagai rasio amplitudo tegangan terhadap amplitudo arus. Lalu dapat dilihat pula fase yang didefinisikan sebagai jarak arus respon yang digeser di depan tegangan. Nah, respon dalam ohm itu disajikan menggunakan bentuk kutub untuk dengan mudah dapat menghubungkan tegangan dan amplitudo arus serta fase. Pada grafik ini merupakan grafik impedansi kompleks terhadap komponen imajiner dan nyata. Nah, dalam EIS itu dapat dihasilkan dua macam plot. Yang pertama plot Bode. Nah, dalam plot Bode itu dapat ditampilkan dimensi waktu rangkaian AC itu menunjukkan pergeseran fase antara tegangan yang diberikan dan arus yang dihasilkan. Variasi kemampuan kapasitor dan induktor untuk membatasi aliran elektron antara sirkuit AC yang diharapkan. Oleh karena itu, jumlah respon arus yang dihasilkan yang bersimbol I yang ditentukan menggunakan EIS akan menyimpang dari potensial input berdasarkan bagaimana sampel berinteraksi dengan tegangan yang diberikan. Respon ini tergantung pada waktu dari fase dan perubahan amplitudo dapat mengungkapkan bagaimana elektron berinteraksi dengan permukaan elektroda serta informasi tentang ukuran atau jenis ion. Lalu plot kedua adalah plot Nyquist, di mana plot ini yang lebih umum digunakan dalam alat EIS dibandingkan dengan Bode plot, di mana pada plot Nyquist ini dihasilkan grafik berupa semi lingkaran atau setengah lingkaran yang didapatkan bahwa plot Nyquist itu dapat mengevaluasi data impedansi elektriknya. Lalu plot Nyquist itu dapat menyatakan data impedansi nyata yang digambarkan sepanjang sumbu X, sedangkan data imajiner negatif itu diplot sepanjang sumbu Y. Lalu plot Nyquist ini itu memanfaatkan komponen listrik yang dibuat oleh rangkaian ekuivalen untuk mengkarakterisasi ketergantungan frekuensi dari respon impedansi. Lalu dalam plot Nyquist itu dihasilkan diameter setengah lingkaran yang akan sama dengan resistensi polarisasi. Di mana dalam plot Nyquist itu teman-teman hanya perlu memasukkan data-data yang teman-teman punya sehingga akan dihasilkan plot sebagai berikut. Nah, dalam plot Nyquist ini akan teman-teman dapatkan data berupa RGP dan lain-lain yang nantinya itu dapat digunakan pada rumus ionic conductivity, di mana ionic conductivity itu merupakan seberapa banyak ion-ion yang mengalir dalam arus tertentu, yang dapat diartikan bahwa semakin banyak ion yang mengalir itu semakin baik konduktivitinya. Dalam case semisal pada baterai, semakin besar konduktiviti, maka kualitas baterai itu semakin baik karena dari ion yang mengalir dalam arusnya itu semakin banyak. Yang teman-teman bisa lihat dari persamaan ion conductivity sama dengan T atau tebal per hambatan Hooke atau RB dikali luas area. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini adalah metode EIS itu digunakan untuk melihat karakteristik fisik sesuatu bahan yang dilihat dari nilai konduktivitas yang dimiliki. Lalu rangkaian ekuivalen dibuat untuk percobaan atau fitting dari plot data terhadap kurva. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai materi tentang EIS. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.